Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Fikri, Head of Sustainability L'Oreal Indonesia, and I'm trying to be your 15 minutes. 15 menit kayaknya waktu yang nggak cukup ya untuk menjelaskan apa aja yang sudah dilakukan L'Oreal gitu. Tapi ngomongin soal waktu itu saya pernah ditanya sama orang tua saya, sebenarnya kerjaan kamu tuh apa gitu ya? Boleh next. Karena waktu lihat titlesnya tuh kayaknya bingung, sustainability. Terus saya jelasin bahwa oke, saya kerja di L'Oreal dan tugas saya itu membantu strategi perusahaan untuk mengelola dampak lingkungan dan dampak sosialnya. Wah, makin bingung yang ada. Terus orang tua saya nanya lagi, loh, bukannya L'Oreal itu perusahaan kecantikan, jual shampoo, jual skincare gitu loh. Iya betul, tapi we are trying to contribute to save the planet gitu ya. Saya udah jelasin tapi kayaknya mukanya makin bingung. Yang bingung kayaknya bukan cuma orang tua saya, karena waktu ketemu sama beberapa anak-anak muda di beberapa universitas gitu ya, karena kita sering doing roadshow dan segala macam, saya sering banget ditanya, emangnya perusahaan kecantikan itu bisa ngapain gitu? Apa yang bisa dilakukan perusahaan kecantikan dalam hal sustainability? Itu mungkin juga yang jadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, dan itu yang membuat saya ke-trigger sebenarnya untuk menjelaskan presentasi hari ini. Tapi saya sekarang udah tahu jawaban yang tepat, saya sudah punya jawaban yang paling bisa menjelaskan kalau saya ditanya pekerjaannya apa. Boleh ke next slide? Saya jawab, saya kerja di L'Oreal and I'm creating beauty that moves the world. Jadi yes, saya kerja di L'Oreal, sebuah perusahaan kecantikan yang punya sense of purpose untuk menghadirkan kecantikan yang menggerakkan dunia, menggerakkan Indonesia maju. Nah, again 15 menit nggak akan cukup, tapi saya akan fokus ke satu topik yang cukup menarik buat saya untuk saya jelaskan, yaitu mengenai isu sampah plastik gitu ya. Boleh ke next slide? Jadi kalau ngomongin sustainability di L'Oreal, it's not a new thing. We are not starting from the scratch gitu ya. Istilahnya teman-teman bisa lihat di sini, seenggaknya 40 tahun yang lalu kita udah mulai dengan memperkenalkan namanya Episkin. It's an alternative of animal testing. Jadi kita lumayan pioneer untuk memperkenalkan penggantinya animal testing. So we are not doing animal testing anymore lewat Episkin namanya. Jadi dia dibentuk seperti tisu gitu ya, seperti kulit kita. Jadi tanpa harus dites ke binatang gitu. Boleh dilihat lagi di beberapa milestone-nya, Nah, masih di sini beberapa milestone kita, seenggaknya di 2013 kita sudah melakukan komitmen roadmap sustainability kita yang pertama namanya Sharing Beauty with All. Kita set di 2020. Jadi 2020 kemarin kita udah overachieve, tapi we know that the world is reaching its climate tipping point, so we cannot stop there. That's why kita continue dengan komitmen kita yang kedua namanya L'Oreal for the Futures. Ini juga komitmen jangka panjang kita set sampai 2030 dan setiap tahunnya kita track apa aja komitmen dan resultnya. Oke, boleh next slide. Nah, yang menarik di L'Oreal for the Futures itu ada 3 strateginya, karena ini sebenarnya adalah proses gitu ya. Yang pertama, kita mulai dengan transforming ourselves to respect the planetary boundaries. Artinya apa? Sebelum kita woro-woro keluar, sebelum kita mengajak orang lain, kita mulai dari diri kita sendiri. Contohnya, ya packagingnya kita benerin, air yang kita konsumsi kita kurangin, sampahnya yang di sites kita, di pabrik kita kurangin. Bahkan setiap kita mengirim produk ke konsumen, itu kita hitung CO2 per finished good-nya berapa. Itu salah satu komitmen yang ada di pilar yang pertama. Lalu setelah kita mulai membenahi diri, kita mulai mengajak ekosistem kita, rantai pasok kita, stakeholders kita, yaitu dengan mengempower mereka. Ini termasuk supplier, vendor, and consumer, retailers, bahkan komunitas, salon hairdresser dan segala macam. Nanti saya akan jelaskan gitu ya. Baru yang ketiga, kita lanjutkan dengan because it's time for us to contribute to solve the socio-environmental challenges. Mungkin ada banyak sekali isu-isu yang ada di dunia, tapi kita lihat di Indonesia salah satu isu yang paling rising gitu ya, yaitu adalah isu limbah plastik yang mana saya akan jelaskan tadi. Tapi sebenarnya kalau ngomongin sustainability di L'Oreal itu topiknya ada banyak. Ada iklim, ada air, ada sampah yang akan saya jelaskan hari ini, ada biodiversity. Jadi ini juga menarik ini. Jadi di sites kita itu kita pastikan di mana kita beroperasi kita tidak mengganggu biodiversity yang hidup. Jadi kadang saya dapat laporan dari teman-teman di pabrik, oh Pak hari ini saya nemu ular sanca, hari ini saya nemu kecoa gitu. Itu kita pastikan, kita scoring dan kita pastikan kehidupannya tidak terganggu karena bisnis kita berjalan. Lalu ada juga program di komunitas, yaitu program empowerment. Kita punya banyak topik juga ngomongin soal dari L'Oreal Paris itu ada stand up against street harassment, ada topik mengenai KDRT, abuse is not love,
Dan juga buat anak-anak muda biasanya kan sekarang sangat concern dengan mental health issue. Kita punya program namanya Maybelline Brave Together di mana kita kasih konsultasi gratis untuk mereka bisa konsul gitu ya. Dan yang terakhir mengenai finance, artinya di mana kita berinvestasi kita make sure itu sesuai dengan ESG kriteria. Jadi kita punya scoringnya juga. Boleh ke next slide. Nah, tadi saya akan deep dive mengenai bagaimana kita berinovasi di dalam kemasan plastik gitu ya. Next slide. Jadi kalau ngomongin L'Oreal sebenarnya we are science based company. Jadi kita invest banyak banget energi, waktu, investment kita di dalam inovasi. Salah satunya adalah inovasi kemasan kita agar terus mengurangi dampak kemasan plastiknya. Ada 3 strategi utama. Yang pertama reducing, ya artinya kita mengurangi intensitas kemasan kita agar terus semakin berkurang konsumsi plastiknya. Teman-teman mungkin sering belanja botolnya gede gitu ya, tapi isinya cuma setengah. Nah itu artinya intensitasnya kurang bagus gitu. Jadi kita komit di 2030 nanti semua produk kita itu intensitasnya berkurang 20% dibanding saat kita mengukur pertama kali yaitu 2019. Lalu strategi yang kedua kita replace, jadi kita beralih ke bahan-bahan yang lebih sustainable. Artinya kita moving ke recycled paper, recycled plastik, recycled glass gitu ya. Contohnya di sini bisa teman-teman lihat sachet kan biasanya dari plastik ya, kita sekarang udah punya yang dari paper. Artinya apa? Biar kita terus berkurang juga konsumsi plastiknya. Lalu yang ketiga kita tentunya juga menyediakan kemasan isi ulang dan kemasan yang dapat diisi ulang. Ini contohnya ada dari Kiehl's, teman-teman kalau tahu produk Kiehl's kalau beli yang gede, yang kemasan refill itu sebenarnya udah save sekitar 70% konsumsi plastiknya. Itu di pilar pertama. Baru lanjut ke pilar yang kedua. Boleh next slide. Kita ngomongin soal memberdayakan ekosistem ini juga menarik gitu ya. Boleh ke next slide. Jadi teman-teman tahu kalau kita jualan sebenarnya kan kita jualannya di convenience store, di pasar gitu ya. Jadi ada point of sales-nya, ada shelf-nya gitu ya. Nah itu kita juga pastikan shelf-nya yang kita pakai itu sudah mengikuti POS Eco Design. Artinya apa di bidang pemberdayaan? Jadi kita mentrain, kita memastikan, mengajak dan melatih supplier dan vendor kita ketika dia memproduksi si shelf-shelf atau POS tadi itu sudah harus sesuai dengan POS standar kita. Jadi kalau mereka kita audit ternyata kita find out bahwa mereka tidak comply, that it's time for us to consider to continue the partnership. Karena kita udah pastikan mereka harus comply ke guideline kita. Nah, selain di pasar, teman-teman juga mungkin tahu luxury produk kita seperti Lancome, Kiehl's, YSL Beauty itu kan kita jualnya di department store, di butik gitu ya. Kita punya butik sendiri, kita sebutnya freestanding store. Ini juga menarik, salah satu contohnya teman-teman yang mungkin pernah datang ke Kiehl's Sustainable Boutique, itu adalah satu butik yang didesain, dibangun dan dioperasikan dengan mengikuti prinsip-prinsip sustainability. Contohnya, ini kalau teman-teman lihat bata yang dipakai di situ itu bukan bata yang virgin gitu ya. Kita ambil dari bangunan-bangunan tua yang udah di-curate di Jakarta, bahkan dari luar kota kita bawa, kita pakai lagi, lantainya juga, furniture-nya juga, terus airnya kita pastikan, bahkan lampunya kita make sure itu pakai LED, kita setting juga keredupannya biar teman-teman nyaman di toko. Bahkan yang menarik juga kita set rutenya itu biar lebih inklusif buat teman-teman yang pakai wheelchair atau pakai stroller. Mungkin batang bareng bayinya kita juga desain. Artinya itu tadi beberapa inovasi kita untuk menghadirkan Kiehl's Sustainable Boutique. Kalau teman-teman mau datang yang menarik ada di Central Park sama di Sumarekon Mall Bekasi. Nextnya ada contoh lagi masih di pilar yang kedua. Nah ini mungkin bukan cuma soal retailers gitu ya, tapi end consumer juga pengen di empower. Kita juga punya komitmen. Kita punya inovasi namanya PIL, Product Impact Labeling. Jadi ini sebuah inovasi di mana teman-teman sebenarnya akan punya akses melihat secara transparan skor sustainability kita itu seperti apa. Jadi if you go to the website atau kalian scan produk kita, nanti di situ ada skornya. Oh, apakah produk ini dikirim dengan cara yang sustainable gitu? Apakah dibuat di pabrik yang sudah karbon netral? Terus berapa komunitas yang terdukung lewat fair trade program ini? Nanti ada skornya. Ini langsung bisa dilihat, boleh ke next slide. Dan yang saya maksud dengan transparan adalah karena teman-teman bakal tahu berapa skornya. Jadi nggak melulu semuanya nilainya A gitu ya. Bisa dilihat ini real score, masih ada program yang C. Dan kita bekerja sama L'Oreal secara global di Eropa bekerja sama dengan konsorsium gitu ya untuk menentukan nilainya ini. Jadi it's a public score, jadi teman-teman bisa lihat. It's also a time for you to challenge us as a producer untuk make sure bahwa kalau ada produk-produk yang nilainya kurang bagus, kita bisa terus berinovasi gitu.
Next slide, di bidang e-retailers juga ya, teman-teman tahu banyak banget yang belanja e-commerce, mungkin itu juga kalau dilihat di data bank sampah itu jadi salah satu timbunan sampah yang banyak gitu ya ketika kita belanja e-commerce. Jadi kita kerjasama sama Shopee, kita perusahaan yang pertama kali minta Shopee untuk mengirimkan semua produk kita dengan green parcel. Jadi kita minta mereka punya lini khusus, semua produk-produk kita untuk L'Oréal, Paris, Garnier, dan Maybelline itu dikirim dengan menggunakan green parcel ini. Jadi itu juga lumayan inovasi dan lumayan challenging waktu kita bernegosiasi dengan Shopee karena harus merubah lini bisnis mereka. But it's all about sustainability. Pilar yang ketiga, yang terakhir, nah ini juga menarik, gimana kita bisa berkontribusi mengenai, boleh ke next slide, di bidang recycling gitu ya. Yang pertama, next slide, ada satu brand kita, jadi brand kita itu di L'Oréal harus punya sense of purpose atau harus punya brand cost sebelum 2025. Itu mandatory, salah satunya adalah Garnier. Sense of purpose-nya adalah Garnier Green Beauty lewat usaha atau inisiatif menyediakan daur ulang. Jadi kita brand kecantikan pertama di Indonesia yang menghadirkan solusi online dan offline post consumer waste management. Offline teman-teman mungkin udah familiar ya, kita kerjasama dengan retail, bikin Dropbox so you can bring your used bottle, jadi bisa di recycle. Tapi yang menarik yang online kita kerjasama dengan satu social enterprise namanya e-recycle. Jadi kita bikin aplikasi jemput sampah. So you can simply foto atau scan bottle sekalian, nanti bisa di request untuk dijemput kapan, nanti kita daur ulang dan kita jemput secara gratis. Bahkan tadi kita juga bisa memberikan insentif karena banyak sekali insentif yang bisa didapatkan dari sampah. Boleh ke next slide. Sebenarnya insentifnya bisa ditarik ke mobile cash teman-teman, jadi bisa jadi uang gitu ya. Atau teman-teman mungkin ngerasa kayaknya mau saya donasikan gitu ya, itu juga bisa. Karena kita kerjasama dengan XX Project, boleh ke next slide. Jadi kita gunakan donasi itu untuk mengempower scavengers community, anak-anak dari pemulung di Jakarta untuk edukasi mereka, kesehatan mereka. Dan tahun lalu dari hasil sampah teman-teman semua kita udah mendonasikan lebih dari 70 juta rupiah. Gitu. Boleh ke next slide lagi. Selain dari brand, dari perusahaan, dari company side, company point of view, kita juga gabung di EPR. Mungkin teman-teman tahu ini mulai mandatori untuk perusahaan, Extended Producer Responsibility. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk membuat satu kolaborasi daur ulang. Kita joinnya lewat ePro dan boleh ke next slide. Waktu kita join ePro, mungkin teman-teman tahu ya, kalau di Indonesia itu sebenarnya daur ulang tuh nggak separah itu. Ada beberapa material yang udah sangat bagus, contohnya PET itu value-nya udah sangat tinggi, banyak sekali pemulung yang udah mau. Tapi material-material lain seperti PP, MLP atau sachet itu demand-nya masih sangat rendah. Jadi waktu kita gabung ke ePro, kita challenge, kita diskusi sama ePro, gimana kita bisa contribute tapi dengan cara yang berbeda ketika kita masuk ke ePro. Jadi kita setuju bahwa kita mau fokus ke plastik-plastik atau material yang belum atau jarang didaur ulang di Indonesia. Nah artinya teman-teman tahu kan lah ya istilah supply and demand. Jadi ketika ada permintaan, mulai ada proses peminta material PP sama MLP, akhirnya pemulung-pemulung ini mulai mau mengumpulkan. Karena memang MLP dan PP itu masih sangat banyak dan belum didaur ulang. Itu yang jadi differentiation kita ketika masuk di ePro. Boleh ke next slide, dan ini contoh beberapa sites kita, ada 8 sites di Indonesia. Salah satunya ada di Jawa Timur dan di Bali. Dan next slide. To conclude our presentation, my presentation sebenarnya boleh ke next slide. Jadi dari semua inisiatif tadi hanya satu saja sebenarnya yang saya highlight, tapi yang menarik adalah di roadmap kita, ke next slide. Itu bisa dilihat dari inovasi tadi kita bisa akan mengurangi sampah plastik kita yang virgin itu 79% di 2025 dan mengelola sampah kita 29% di 2025. Artinya ini akan jauh lebih cepat daripada target pemerintah karena pemerintah minta produser untuk ngurangin sampah kita di 2029 hanya 30%. So it's a proof that by having a purpose itu bisa achieve apa yang kita mau. Tapi bukan itu yang mau saya highlight, boleh ke next slide. Again, it's not about L'Oréal, but it's about finding the purpose. Karena we know that at the end of the day, life is not only about being exist, but it's about creating and finding a purpose. So please find one and let's create one. Thank you. I would like to close with one video.